Sobat Cuan semuanya, kembali ketemu lagi di podcastnya CNBC Indonesia, Cuap Cuap Cuan, yang bisa kalian dengerin di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Google Podcast. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal situasi pasar yang tidak menentu nih, bersama dengan Frankie WP, CFO of Nodigan Company, sekaligus juga seorang value investor. Hai Frankie, apa kabar ini? Halo Alin, always good to see you. Always good to see you too. Cronials Money ini larinya ke crypto asset ya. Iya betul. Iya. I mean, like, as the data and as the performance suggests, right? Iya, kalau seperti ini efeknya akan seperti apa? Apakah IHSG akan makin lesu darah nih? Karena biasanya kan yang bikin harga naiknya cepet, ini kan investor-investor retail. Saat mereka misalnya sudah mulai berpindah dan melirik ke aset lain yang lebih kinclong cuannya, ini IHSG akan cenderung jalan di tempat atau gimana sih? Untuk kalau kita lihat mungkin ada beda antara short term and long term mindset ya. Kalau untuk short term mungkin IHSG cenderung akan jalan di tempat kalau misalnya investornya masih belum datang ya, because in the end saham itu kan instrumen yang dipengaruhi oleh harga saham itu kan instrumen yang dipengaruhi oleh supply and demand. Tapi kalau jangka panjang kita kan lihatnya dari performance perusahaan atau the financial performance of the company. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi supply and demand ya. Supply and demand-nya itu kan sekarang lagi kering banget ya, lagi kering darah ya, kayak tadi yang Elin katakan. Yes, kita nggak sementara ini belum akan kemana-mana, tetapi jangan lupa investor institusi asing itu mereka adalah investor yang chasing yield, right? Kalau kita lihat suku bunga yield bond di Indonesia itu sekitar 6,4-6,5%, jauh lebih menarik dibandingkan dengan yield US yang 1% yield di developed market yang cuman bahkan banyak yang negative rate gitu. Jadi ketika sekarang semua orang udah bilang, oh US tech companies itu udah overvalued, S&P 500 Warren Buffett indicator udah 200%. Jadi sebenarnya market di sana udah overvalued. Eventually in the end itu akan terjadi yang namanya rebalancing. Ketika terjadi rebalancing, artinya mereka akan menjual yang overvalued and then masuk ke yang undervalued. Salah satunya apa? Indonesia is a good place gitu. Jadi I believe that sampai saat itu tiba, investor yang membeli saham di saat seperti ini, kalau ada terjadi penurunan bisa membaca dan bisa melihat peluang yang ada. Ya malah investor yang berpikiran jangka panjang akan jauh-jauh diuntungkan. Gimana nih kalau untuk Sobat Cuan mencari-cari, mungkin udah bisa siap-siap saat ini ya, mungkin dicari-cari emiten apa yang bisa punya value yang bagus seperti itu dan berpotensi ke depannya. Kalau buat kamu sendiri apa nih yang perlu diperhatiin oleh Sobat Cuan untuk mulai screening saham yang bagus? Menurut aku ya, kalau untuk maksudnya some of the portfolio ya, I think 40% gitu ya, 40% plus itu untuk investor Sobat Cuan, untuk Sobat Cuan ya, mungkin bagusnya diisi sama blue chip. Dan saat ini kalau bisa, mungkin lebih bagus kita counter trend gitu daripada kita mengikuti trend. Sebagai contoh, saat ini semua orang lagi beli Bitcoin. Right. Kalau kita lihat di social media, di Instagram, di TikTok, di mana-mana gitu ya, everybody is talking about how rich they are in their Bitcoins, how much money they make via their coins. Malah menurut saya, kalau semua orang udah flocking di sana, aku akan mencari tren yang di mana orang nggak suka. Jadi contoh for instance saat ini orang lagi nggak suka sektor apa? Saat ini orang kayaknya lagi nggak suka sektor rokok deh gitu. Karena ada isu ESG, ada isu-isu yang kurang ini ya, maksudnya cukai dan lain sebagainya, sehingga orang merasa rokok is a sunset industry. Oke, right, rokok is sunset industry. Tapi kalau kita lihat perbandingan antara growth-nya dengan price to earning-nya yang saat ini, I think industri rokok malah menjadi salah satu sektor yang menarik gitu bagi kami sebagai orang yang peduli dengan value gitu. Karena kita bisa, in the end, tugas kita sebagai investor adalah mencari sesuatu yang harganya salah,
Yang harusnya harganya 1.000 dia harganya 500, that is the thing that kita beli gitu. Kalau harganya 1.000 tapi sekarang harganya udah 5.000, seberapa banyak orang yang mau beli juga, kita kan nggak berani beli juga. Kira-kira seperti itu. So in the end, look the other way. Ya. Look the other way. Kalau sekarang kan lagi ramai dibicarakan narasi yang digaungkan untuk, dan ini narasi ini juga yang berada di balik kenaikan gila-gilaan harga saham-saham adalah yang berbau narasi digital gitu. Digital play ini banyak dimainkan, ada saham media yang terbang luar biasa, saham radio yang terbang luar biasa, saham rumah sakit yang terbang luar biasa, saham bank yang terbang luar biasa, semuanya ada narasi digital di baliknya. Kalau menurut seorang value investor sendiri seperti apa sih melihat tren seperti ini? Menurut aku begini ya, it would be nice kalau kita jangan membeli sebuah perusahaan atau sebuah kelas aset atau instrumen yang tidak kita pahami. To be honest, we try to understand the business, tetapi kalau misalnya kita nggak terlalu ngerti sama bisnis ini, ya ngapain? Dan mungkin begini. Ini mungkin sangat penting sekali untuk para investor, para sobat cuan untuk tahu. Kita sebagai investor, kita bukan perlu mencari return sebanyak-banyaknya. Right. Karena contoh ada bank digital dia ada naik 50 kali, Tesla dan Bitcoin naiknya udah puluhan kali juga. Kita nggak kebeli itu, it's okay. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bijak, berapa persen yang berani kita beli untuk kelas-kelas aset yang seperti itu, yang lebih agresif, let's say. Salah satu orang yang paling successful di investasi Bitcoin, itu namanya Camat Palihapitiya, he is the founder of Social Capital. Dia bilang dia adalah orang yang successfully riding Bitcoin dari waktu cuma beberapa dolar sampai sekarang $60,000. Tapi berapa persen kekayaannya yang dia masukkan ke Bitcoin? 1% aja. Right. Jadi in the end, kalau misalnya kita orang yang sesukses itu dia cuma berani 1% kekayaan net worth dia, kekayaan dia dimasukkan ke Bitcoin. Nah, bagi saya sebenarnya it doesn't matter. Saya lebih senang membeli sebuah perusahaan yang bisa naik 30% atau 50%, tapi saya bisa beli seperti blue chip. Saya berani beli 50% dari kekayaan saya di saham itu, daripada saya cuma berani beli 1%, dia naik 1 kali lipat, 2 kali lipat juga saya cuma tambah 2% doang gitu. Jadi it is our holding power that matter. Ketika saat itu tiba, are we willing to bet heavy? Contoh ketika kemarin Bitcoin tahun lalu ya, ada sempat tinggal 4.000 aja, saya nggak berani bet heavy in Bitcoin. Karena saya nggak tahu, kalau misalnya tiba-tiba pada saat itu orang bilang, oh Bitcoin ternyata nggak ada yang mau pakai lagi, bisa aja tinggal 2.000, bisa aja tinggal 1.000. Tetapi ketika banyak orang membeli Bitcoin, sekarang jadi 60.000. Jadi itu kan hanya berdasarkan supply and demand. Sedangkan ketika kita membeli saham, kita bisa membeli sebuah saham dan we can know for sure that saham ini ada orang yang kerja di perusahaan ini loh. Dan saham ini ada kok financial statement-nya yang diterbitkan setiap 3 bulan. Kita bisa tahu saham ini uangnya ada berapa, utangnya ada berapa, itu prospek bisnisnya ke depan kira-kira seperti apa. Dan let's focus on that. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk screeningnya sendiri gimana nih? Misalnya udah rajin membaca seperti itu, kayak Frankie kan menemukan nih sebuah emiten yang pada saat market crash akibat pandemi tidak diminati, tapi sekarang harganya sudah hampir naik 10 kali lipat, bukan begitu ya? I got lucky ya. Iya, nah menemukannya seperti itu gimana? Pada saat ini kan mungkin pada saat seperti ini ada juga nih harga saham yang misalnya cukup bagus sebenarnya gitu, emitennya cukup bagus seperti itu. Gimana sih menemukannya? Actually agak lucky ya, karena kemarin itu sebenarnya that is not the company that I aim for gitu. Itu bukan perusahaan yang saya cari. Yang saya incar itu adalah dua perusahaan yang lebih besarnya gitu. Right. Nah, tapi during the research process kita kan ada membandingkan the income of the companies, the balance sheet of the companies. Di neracanya waktu saya membandingkan neracanya itu saya nampak perusahaan ini kok cash-nya banyak banget ya. Oke, kemudian saya bandingkan sama market cap-nya. Cash-nya lebih gede dari market cap-nya. Right.
And then setelah itu I made like this company earns like 50 miliar per tahun. Kalau saya udah beli secara gratis saya dapat 50 miliar per tahun lagi. That is a good deal gitu ya. Jadi ya that is when we start to like accumulate that company gitu. Jadi ketika kita membeli sebuah perusahaan, kalau bisa be and act like as an owner of the company. Jangan ketika kita membeli itu sebenarnya yang penting itu bukan rumus-rumusnya sih, tapi yang paling penting adalah common sense. Kalau saya dapat sekian, right? Kalau saya beli dengan uang sekian, return saya berapa? Kalau return saya berapa, nanti per tahun ini saya merasa this company ini harusnya harga di pasarannya lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Dan tahun lalu ketika ada pandemik, saya merasa orang akan downgrade their spending. Ketika mereka downgrade their spending, ini harusnya naik dong penjualan dari company ini. Nah, that is when I start to notice this company and I dig deeper and then dapat. Jadi menurut saya bagaimana cara kita proses screening, lihat financial statement-nya, lihat income statement, lihat balance sheet, lihat cash flow, and lihat what is the story behind. Once we know that kind of story, you're good to go. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, thank you Frankie WP untuk sharing dan ilmunya hari ini. Ya, really appreciate it. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Frankie WP, CFO dari Nodigan Company, sekaligus juga seorang value investor. Semoga bermanfaat untuk sobat cuan semua dalam mengarungi peruntungan dan juga pengembangan kekayaannya di pasar saham. Sampai jumpa di episode cuap-cuap cuan selanjutnya. Saya Alin Wiratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business. Bye.